Baik, ta'ammal. Perhatikan. Kita baca sama-sama. Ma hadhihi, apakah ini? Di sini mohon maaf ini keliru ya. Harusnya nggak ada tanda tanya di situ. Hadhihi ardun. Karena objek yang ditanyakan ini bumi dan di sini menggunakan ma, maka kita menjawabnya dengan menyebutkan objek tersebut. Hadhihi ardun. Man tilka. Kalau sebelumnya menggunakan di sini pertanyaan dengan ma. Ternyata sekarang kita mendapati kata tanya yang baru, yaitu man. Man tilka, kalau tadi ma hadhihi pertanyaannya, kalau kita terjemahkan apakah ini, objek apa ini, kalau menggunakan man, maka pertanyaannya siapakah itu? Tilka tadi isyarat untuk muannas yang jauh. Siapakah itu? Maka jawabannya adalah tilka Di dalam bahasa Arab, ketika kita menanyakan objek yang berakal dengan objek yang tidak berakal, ini penggunaan kata tanyanya berbeda. Ketika kita menggunakan atau ketika kita menanyakan tentang objek yang tidak berakal seperti bumi, maka kita menggunakan kata tanya ma. Ma hadhihi atau ma tilka. Hadhihi untuk dekat, tilka untuk jauh. Adapun kalau kita bertanya tentang objek yang berakal seperti ibu, maka kita menggunakan kata tanya man. Kita menggunakan objek, kita menggunakan kata tanya man. Jadi yang membedakan berakal dengan tidak berakal. Di catatan kaki pun sudah disebutkan di sini. Ada kaidah, kata tanya dengan menggunakan man atau siapa digunakan untuk menanyakan objek yang berakal. Penjelasannya akan disebutkan di akhir pelajaran ini insya Allah. Baik, kita coba baca bersama-sama. Insya Allah ta'ala mudah-mudahan kita lebih memahaminya. Baik. Ma hadhihi ardun. Man tilka? Tilka ummun. Atilka yadun? Apakah itu tangan? Ternyata gambarnya adalah mata. Maka kita menjawabnya, la, tilka ainun. Bukan. Itu adalah mata. Ahadhihi narun? Apakah ini api? Naam, hadhihi narun. Betul, ini adalah api. Karena pertanyaannya sesuai dengan objeknya. Atilka nasiyatun? Apakah itu ubun-ubun? La, tilka hijaratun. Bukan, itu adalah batu. Atilka yadun? Apakah itu tangan? Naam, tilka yadun. Betul, itu adalah tangan. Perhatikan di sini penggunaan tilka, hadhihi, semuanya digunakan untuk objek yang muannas atau berjenis kelamin perempuan. Baik, kita akan masuk pada latihan-latihan dari pelajaran ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebagaimana biasanya silakan diisi pada bukunya dan silakan dijawab langsung ketika saya bertanya, bisa dijawab langsung dengan lisan. Ma tilka? Atilka narun? Ma tilka? Man tilka? Atilka baqaratun? Atilka nasiyatun? ما تلك؟ ما تلك؟ من تلك؟ الخلاصة
kita sampai kepada rangkuman dan kesimpulan dari pelajaran keempat ini. Kita sampai pada kesimpulan tentang alamatut ta'nits. Tanda atau ciri yang menunjukkan suatu kata tergolong ke dalam mu'annas ataukah bukan. Yang pertama adalah at-ta al-marbutah. Ta al-marbutah yang kita sudah sebutkan tadi, ciri-cirinya ketika masuk ke dalam suatu kata menjadi mu'annas. Kemudian contohnya ya, kata misalnya jannatun yang diakhiri dengan ta marbutah, imra'atun dan seterusnya. Yang kedua, ciri mu'annas tersebut adalah ma'nal unza. Ketika suatu kata walaupun tidak memiliki ta marbutah di akhirnya, namun memiliki makna yang diketahui menunjukkan jenis kelamin perempuan. Seperti kata ummun. Seperti kata ummun, tidak ada ta marbutah di akhirnya, namun semua orang yang menyebut kata mengetahui ini berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang terakhir as-sama'i, apa yang diwariskan atau didengar dari orang Arab dahulu, baik melalui syair-syair mereka atau yang kita dengarkan dalam firman Allah yang diturunkan dengan berbahasa Arab yang fushah. Ini adalah di antara tanda mu'annas dan juga yang seperti kita sebutkan tadi, ketika organ yang berpasangan, jika salah satunya hilang atau tiada maka dikatakan cacat, itu juga termasuk dalam ciri mu'annas. Baik, inilah kesimpulan untuk ismul isyarah, baik untuk mudzakkar maupun mu'annas, untuk yang dekat maupun yang jauh. Ketika suatu kata itu tergolong mudzakkar dan bendanya dekat, maka menggunakan hadza. Ketika suatu kata itu tergolong mudzakkar dan jauh, maka menggunakan dzalika. Ketika suatu kata itu mu'annas dan dekat, maka menggunakan hadhihi. Ketika suatu kata itu tergolong mu'annas dan jauh, maka menggunakan tilka. Ta'ammal. Kemudian ada wawasan tambahan yang tadi kita sudah singgung sedikit, dan inilah kesimpulan yang sudah kita janjikan di tengah-tengah pelajaran keempat tadi. Perhatikan, ta'ammal. Di dalam bahasa Arab, kata selain dibagi menjadi mu'annas dan mudzakkar, juga ada pembagian ghairu aqil dan aqil. Ghairu aqil artinya yang tidak berakal, yang aqil artinya yang berakal. Apa contoh yang berakal? Manusia, jin, dan malaikat. Adapun yang tidak berakal, walaupun makhluk hidup seperti hewan, seperti tumbuhan, ini tidak dikategorikan berakal. Contohnya, perhatikan di sini. Ma hadza? Hadza baitun. Menggunakan ma karena objek yang ditanyakan tidak berakal, yaitu bait, rumah. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Adzalika qalamun? La, dzalika kitabun. Ma hadhihi? Hadhihi ainun. Apakah ini? Ini mata. Atilka hijaratun? Naam, tilka hijaratun. Ini semuanya perhatikan menggunakan ma dikarenakan objek yang diisyaratkan kepadanya adalah ghairu aqil, yang tidak berakal. Adapun jika objek yang diisyaratkan adalah objek yang berakal, maka kita menggunakan man seperti man hadza. Siapakah ini? Hadza abun. Ini adalah seorang ayah. Hadza abun. Apakah ini seorang ayah? Naam, hadza abun. Betul, ini adalah ayah. Man tilka? Siapakah itu? Tilka ummun. Itu adalah seorang ibu. Atilka ummun? Apakah itu seorang ibu? La, dzalika abun. Pada penggunaan hamzah ini tidak ada
perbedaan antara aqil dan ghairu aqil. Yang membedakan hanya pada kata man dan ma pada yang ghairu aqil. Demikian pelajaran kita. Silakan diisi tadribat di buku, latihan terakhir di buku. Ini tinggal diisi sesuai ismul isyarah yang kita sudah sampaikan pada kesimpulan tadi. Mudah-mudahan setelah pelajar mengisi 2 latihan ini akan lebih mendalam dan lebih memahami tentang apa itu ismul isyarah atau kata penunjuk yang digunakan untuk mengisyaratkan objek yang dekat maupun yang jauh, baik untuk mudzakkar ataupun muannats. Demikian pelajaran kita pada pertemuan kelima ini. Untuk pelajaran keempat kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, barakallahu fikum.